Assalamualaikum saudaraku, jumpa kembali. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang fikih bab sholat. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada pembahasan tentang sujud sahwi. Sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Baiklah, kita akan pelajari bersama-sama. Yusannu, disunahkan, liman, bagi siapa yang saha, lupa, fi sholatihi, dalam sholatnya, ayas juda, agar dia bersujud ba'da, setelah tasyahudi, duduk tasyahud akhir, wa qabla salam, dan sebelum salam. Sajdatain, dengan dua sujud. Kasajdatayis sholati, sebagaimana dua sujud dalam sholat. Wa yusamma, dan dinamakan hadas sujud, sujud ini, sujud sahwi, sujud sahwi. Baik, akan kita lanjutkan hal berikutnya, yaitu pengetahuan tentang wal matruk, hal-hal yang ditinggalkan minas sholat, dari sholat. Salah satu anwa'in, ada 3 macam. Yang pertama yaitu ayat ruka fardun, meninggalkan rukun min furudis sholat, dari fardu sholat atau dari rukun sholat. Wa hukmuhu, maka hukumnya, annahu, bahwasanya, intazakkarahu, ketika yang sholat itu ingatnya, qabla fi'li misli, sebelum dia melakukan hal yang sama yang dia lupakan di gerakan berikutnya, ada ilaihi, maka dianjurkan dia untuk mengulang apa yang telah dia lupakan. Ya, wa atamma sholatahu, dan kemudian menyempurnakan sholatnya. Wa sajada lisahwi, dan di akhir sholatnya sebelum salam dia melakukan sujud sahwi. Wa in tazakkarahu, tetapi apabila dia ingatnya ba'da fi'li mislihi, ketika dia melakukan hal yang sama yang keduanya, ya, qamal mislu maqamal matlub, maka apa yang dia kerjakan yang kedua yang sama dengan yang dia tinggalkan. Yang pertama, yang gerakan kedua ini sebagai mislu, misal atau ganti dari maqamal matlub, dari apa yang dia tinggalkan. Walago ma bainahuma, dan apa yang dia kerjakan dari ketika dia lupa sampai dia mengulang yang dia lupakan itu menjadi batal, lago, ya. Jadi apa yang dia laksanakan yang kedua dari yang sama dari yang dia lupakan, yang kedua itu menjadi ganti untuk gerakan yang pertama yang dia lupakan. Dan dari gerakan yang dilupakan sampai gerakan yang sama yang diingat itu menjadi semuanya dibatalkan atau tidak terhitung. Kemudian setelah itu atam sholat, dia menyempurnakan sholat, kemudian di akhirnya dianjurkan untuk sujud sahwi. Kemudian al-matruk yang kedua yaitu yatrukas sunnah, meninggalkan sunnah. Kalau tadi rukun atau fardhunya, sekarang meninggalkan gerakan sunnah dari sunnah sholat, dari sunnah-sunnah yang ada di sholat. Dan yang ab'adiha, yang ab'ad, sebagaimana kita belajar kemarin bahwa sunnah dalam sholat ada yang ab'ad. Ab'ad itu kalau masih ingat bahwa ketika ditinggalkan dianjurkan untuk sujud sahwi. Dan yang kedua ada hayat, kebalikannya, ketika ditinggalkan tidak dianjurkan atau tidak apa-apa untuk tidak sujud sahwi. Ya, kalau ini yang ab'ad, ketika ditinggalkan, fa hukmuhu, maka hukumnya annahu, bahwa dia la ya'udu ilaiha, dia tidak
kembali mengulang gerakan itu. In tadzakkarha, apabila dia ingatnya, ba'da talabbusi, setelah dia masuk melakukan bil fardi, rukun atau gerakan fardun yang lain dalam sholat. Jadi ketika dia melakukan sunnah yang dia tinggalkan, kemudian ingatnya sampai ketika dia melakukan rukun yang lain di sholat tersebut, maka dianggap atau tidak usah dilakukan lagi. Jadi apabila di dalam sholat kita meninggalkan sunnah yang abad, tetapi ingatnya sampai kita melakukan sesuatu yang fardun atau sunnah sholat, maka yang sunnah tadi tidak usah diulang. Walakinnahu, tetapi yasjudu lisahwi, dianjurkan untuk sujud sahwi anha, karena kelalaian itu. Kemudian yang ketiga yaitu ayat truka hayatan, meninggalkan sunnah yang hay'ah, ya, yang tidak direkomendasikan untuk sujud sahwi. Min hay'atis sholat, dari sunnah-sunnah hay'at yang ada di sholat. Wahukmuhu, maka hukumnya annahu la ya'udu, maka tidak usah kembali mengulang ilaiha, gerakan yang dilupakan, ba'da tarkiha, setelah dilupakan tadi, wala yasjudu, dan tidak usah juga sujud lisahwi, tidak usah sujud sahwi. Wa idza syakka, apabila ragu-ragu sasun seseorang, fi adadi, dalam jumlah, ma'ata, apa yang telah dia lakukan, bihi, olehnya, minar rakaat, dari rakaat sholat. Maksudnya apabila seseorang lupa sudah berapa rakaat yang dia lakukan dalam sholat, maka i'tamada, maka kita bersandar, berpegang pada alal yakin, keyakinan kita dengan wahuwal aqal, kita ambil yang terkecil. Ya, misalkan kita ragu apakah kita sudah pada rakaat ketiga atau kedua, maka kita ambil yang terkecil yaitu rakaat kedua, berarti kita sholatnya kurang 2 rakaat lagi, maka tamas sholat, kita sempurnakan sholatnya ya dengan menambahkan atau melaksanakan rakaat yang kurang, kemudian diakhiri dengan sujud sahwi. Kita sujud sahwi sebelum salam.